Banyak orang itu punya usaha. Ada yang usaha siang malam dalam pertanian. Ada yang usaha siang malam dalam perdagangan. Ada yang usaha siang malam dalam politik. Ada yang usaha siang malam dalam macam-macam hal. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, usaha yang tertinggi, usaha yang terbesar, usaha yang teragung, yang kita tidak akan menyesal selama-lamanya, usaha mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, sedangkan Allah itu penguasa dunia, penguasa akhirat, penentu dunia, penentu akhirat, pasti kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Tetapi kalau Allah tidak ridha kepada kita, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita dapatkan, akhirnya malapetaka aja yang akan datang. Kalaupun kita mendapatkan dunia dengan segala isinya, tetapi kita tidak mendapatkan ridha Allah, pencipta dunia, penguasa dunia ini, pasti kita akan celaka. Walaupun seluruh manusia mendukung kita, raja-raja mendukung kita, seluruh partai mendukung kita, seluruh golongan mendukung kita, tapi kalau pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan kita, pasti akhirnya hanya celaka saja. Ini yang harus kita tanamkan. Nggak mungkin kita akan bisa selamat kecuali dapat ridha Allah. Nggak mungkin kita akan bisa sukses urusan apapun kecuali kalau kita dapat ridha Allah. Maka Nabiullah Isa alaihissalam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya yang sibuk dalam urusan-urusan macam-macam. Kamu ini dunia nggak mau, akhirat nggak mau. Kamu ini dunia nggak mau, akhirat nggak mau. Mereka terkejut, ya Nabi Allah, kalau akhirat nggak mau tuh ya benar. Kita ini memang sibuk urusan dunia aja. Tapi kata Tuhan, dunia pun nggak mau. Ini maksudnya bagaimana? Dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah. Ketika kamu menjauh dari ridha Allah, sama saja dengan kamu nggak mau dunia, nggak mau akhirat. Ya, orang itu kalau menjauh dari Allah, walaupun dia itu kerja dunia habis-habisan, sebetulnya dia ini nggak mau dunia sebetulnya itu. Karena akhirnya mesti dunianya akan dilepas oleh Allah, nggak punya apa-apa. Orang yang ingin senang tapi dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, sebetulnya dia ini bukan ingin senang, ingin susah, ingin celaka. Ya, oleh karena Allah Ta'ala, ini harus kita pahami betul-betul. Saya itu ingin senang, gak mau susah-susah amal agama. Oh, keliru kamu. Agama ini justru supaya kamu senang. Kamu dapat ridha Allah, Allah penguasa dunia, kamu senang di dunia. Allah yang punya surga, kamu senang di akhirat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hai Muhammad, aku turunkan Al-Qur'an kepada engkau ini bukan supaya kamu susah, bukan. Agama ini diturunkan oleh Allah kepada kita bukan supaya kita susah, justru supaya kita ini mudah. Tanpa agama susah. Kalaupun orang merasa mudah tanpa agama, itu saking bodohnya saja.
Bahkan tidak ada jalan untuk mudah selain satu jalan saja, yaitu ridha Allah, dan tidak ada ridha Allah kecuali dalam agama Allah. Sudah, ini umpama Allah itu memudahkan kita di dunia ini. Cari duit mudah, cari harta mudah, sampai seluruh dunia milik kamu semua, gratis umpamanya. Enak nggak kira-kira? Hartanya tambah banyak, hartanya tambah banyak, hartanya tambah banyak, tetapi umurnya tambah tua, umurnya tambah tua, umurnya tambah tua, mati habis. Betul nggak malaikat? Waktu kamu masih ganteng, mobil kamu jelek, masih sehat, mobilnya nggak sehat, mogokan. Setelah mobil kamu bagus, ganti kamu yang mogokan. Dengkulnya mogok, asam urat, jantungnya mulai agak mogok-mogok sedikit, penyumbatan, jalannya mulai miring-miring, mobilnya lurus, kamu yang miring sekarang. Rumah kamu sekarang bagus, tetapi kamu sendiri sekarang jelek. Dulu kamu ganteng, sekarang jelek kamu. Dulu kulit kamu kelihatan putih, sekarang menghitam. Karena apa? Karena diabetes, kulitnya menghitam. Sudah tidak seger lagi, dilihat sudah males orang melihatnya. Memang rumah kamu tambah baik, tapi kamu mah jelek. Inilah hasilnya orang dunia. Kemarin itu saya dikasih tahu ada seorang pengusaha besar di Jakarta. Wow, perusahaannya di mana ada, di mana-mana ada itu. Orang kaya betul. Dia mengatakan waktu saya muda mau makan nggak ada yang dimakan. Sekarang makanan banyak, tapi makan nggak bisa juga, karena oleh Pak Dokter nggak boleh. Hanya minum air putih saja sekarang saya. Dan makanan pun, makanan yang enak-enak nggak boleh, hanya makanan cair saja, bubur. Itu sapinya beribu-ribu sapi. Ini makan daging sapi nggak boleh. Coca-Colanya itu trontonan, nggak boleh minum. Kalau mau bikin sambal 1 kuintal pun bisa, tapi perutnya nggak kuat. Kena sambal dikit langsung mual. Maka saya bilang itu belum, sebentar lagi ke neraka itu. Karena orang kafir ini yang bilang itu. Ini belum ini. Ya. Sudah waktu muda kamu bersusah payah kerja, tua bersusah payah sakit, mati bersusah payah ke neraka. Itulah nasibnya orang yang ingin mencari kebahagiaan bukan dengan agama Allah. Kalau orang mencari kebahagiaan dengan agama Allah, muda, ngapalkan Quran, wirid, i'tikaf, keluar 4 bulan. Oh, kamu masih muda di masjid saja. Nikmat Pak di masjid. Menghadap kepada Allah, bagaimana tidak nikmat? Malam-malam orang pada tidur, dia zikir, subhanallah, subhanallah. Kamu kok sergap sekali? Bukan sergap Pak, ini nikmat ini. Masya Allah. Tambah tua tambah gembira, karena dia tahu tambah tua tambah dekat dengan kuburnya, maknanya tambah dekat dengan surga. Tambah tua wajahnya tambah cerah, gembira, tersenyum aja.
Kamu kok tersenyum aja, ada apa? Ya sudah tua. Kenapa kalau tua? Kalau sudah tua ini mau berangkat menyusul Rasulullah, bagaimana nggak senyum? Nah, senyum terus tua tuh. Ini kalau orang ahli dunia tua, aduh, dah tua saya. Nah, rambut sudah mulai putih, badan mulai lemah. Akan saya tinggalkan pabrik saya, akan saya tinggalkan negara saya, akan saya tinggalkan istana saya, rumah saya. Orang dunia itu semua kan, kalau mau mikir dikit itu, betul-betul mereka ini orang yang paling susah sebetulnya. Walaupun itu presiden. Kamu kira orang jadi presiden enak itu? Enggak. Enak itu ketika dia tidak mikir. Kalau dia mikir, waduh sebentar lagi pensiun saya. Maka ada orang bayan kemarin tuh di depan pejabat-pejabat. Para pejabat ketahuilah katanya bayannya itu. Orang itu kalau jabatannya sudah tinggi, itu tandanya sudah mau mati katanya. Maka kalau kamu diangkat jabatan lebih tinggi, cepat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kok pangkatnya jenderal, berarti sudah mau mati. Nggak ada jenderal umur 17 tahun, nggak ada. Jenderal itu mesti sudah tua. 50, 60 itu jenderal. Orang diangkat jadi presiden, sudah dekat kuburan itu. Itu umurnya mesti 50 ke atas itu. 60 ke atas bukan 50. Kalau Pak Lurah itu masih agak panjang itu. Biasanya. Ada juga yang lurah tambah dekat ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala itulah dunia. Maka orang yang membanggakan dunianya hanya satu aja. Orang yang bodoh, nggak mikir. Dunia ini bisa dibanggakan. Untuk siapa? Untuk orang yang nggak mau mikir. Para ulama mengatakan setelah di dunia ini ada makhluk yang namanya kematian, sebetulnya dunia ini sudah tidak ada yang pantas dibanggakan. Mau mati aja loh, yang dibanggakan apa? Dengar ini, setelah di dunia ini Allah ciptakan makhluk yang namanya kematian, maka apapun benda yang ada di dunia ini tidak pantas dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Mau mati aja lah. Nah. Saya punya duit banyak, mau mati nggak? Ya mau mati, alas biasa. Sama dengan saya. Saya jenderal, mati nggak? Ya mati, alah sama aja. Saya menteri, mati nggak? Mati, oh podo wae. Saya presiden, pemenang dalam pemilu 2015, mati nggak? Ya mati, podo wae. Tidak pantas dibanggakan. War mati loh. Saya sehat, alhamdulillah, kuat, seger. Mati nggak? Mati, podo ae. Jadi ketika ada makhluk yang namanya mati itu, apapun tuh jadi jelek. Yang kelihatannya dulunya gagah itu setelah dikasih label akan mati jadi nggak gagah lagi. Yang cantik ketika ditulisi akan mati sudah nggak cantik lagi. Jadi kalau ada orang yang kamu banggakan, benda yang kamu banggakan, kamu tulisi akan mati, nah, nanti jadi nggak bangga lagi. Maka semulaikan Allah Ta'ala, orang yang bahagia ini adalah orang yang bahagia di akhirat sebetulnya. Tetapi anehnya semulaikan,
orang yang amal agama ini di dunia ini pun Allah telah bagi kebahagiaan kepada mereka yang tidak dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang sibuk dunia. Karena orang beriman ini semua kan, kalau dia kaya ya bahagia, dengan kaya itu dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, itu ada kenikmatannya semua kan. Kalau orang jahil itu perasaannya kenikmatan itu menimbun harta. Kalau kamu sudah biasa infak, sedekah. Sedekah itu ada kenikmatan yang tidak bisa didapatkan dengan mengumpulkan harta. Sedekah itu seperti birak tuh sebenarnya kan. Kamu taunya enaknya makan sate gulai. Oh, kalah dengan nikmatnya birak sebetulnya. Ngising, ngerti ngising? Nek wong gak mangan telung dina ngombe tok jek betah, tapi nek gak ngising telung dina, nggo rumah sakit.